Akhirnya, gua mutusin buat nyari tahu. Gua pingin ngobrol langsung sama warga sekitar rumah kosong itu. Gua pikir pasti ada yang tahu sedikit-sedikit. Karena seseram apapun rahasia, biasanya waktu akan nyisain jejak. Dan jejak itu paling sering disimpan sama tetangga. Hari itu, gua balik ke daerah rumah itu. Tapi kali ini bukan buat masuk rumah. Gua duduk di warung kopi kecil di ujung gang. Gak jauh dari rumah, kira-kira 2 rumah dari pagar berkarat itu. Gua duduk lama sambil pesan kopi hitam dan gorengan. Berharap ada warga yang kenal dan bersedia ngobrol. Sekitar setengah jam kemudian, ada bapak-bapak yang duduk gak jauh dari gua. Rambutnya udah ubanan, kulitnya sawo matang, dan bajunya sederhana. Dari caranya bawa gelas kopi dan ngobrol sama penjual warung, kelihatan dia udah lama tinggal di sana. Gua nyapa pelan, basa-basi dikit, terus akhirnya nanya soal rumah kosong itu. "Oh, rumah yang di pojokan itu ya?" Dia langsung ngerti maksud gua. "Kamu dari mana? Mau beli rumah itu?" Gua ngangguk kecil, walau sebenarnya udah gak ada niat buat beli apa-apa. Gua cuma pingin tahu. Namanya Pak Budi, rumahnya persis di sebelah kanan rumah kosong itu. Setelah sedikit tarik ulur dan gua traktir 1 gelas kopi, dia akhirnya buka suara. Rumah itu dulunya dihuni sama pasangan suami istri muda. Namanya saya nggak ingat persis, tapi si suaminya kerja di luar kota. Kadang balik seminggu sekali. Istrinya sering sendirian di rumah. Gua ngangguk pelan, nyimak. Awalnya biasa aja, tapi makin lama banyak warga yang ngerasa aneh. Katanya, setiap malam Jumat, dari rumah itu sering kedengeran suara orang cekcok, teriak-teriakan, kadang suara kaca pecah. Tapi gak pernah ada yang berani negur. Gua langsung ngerasa bulu kuduk gua berdiri. Karena itu rumah, dari luar kelihatan biasa aja. Tapi sekarang gua denger dari orang yang tinggal dekat banget. Dan cerita ini bikin semuanya makin jelas. "Terus gimana, Pak?" Gua tanya pelan. Pak Budi minum kopinya, lalu lanjut. "Suatu malam, kira-kira 9 tahun yang lalu, ada kejadian gak masuk akal. Malam itu, sekitar jam 1 atau 2 dini hari, beberapa tetangga dengar suara bor dari dalam rumah. Bor benar-benar keras, kayak orang lagi ngebor tembok. Gua langsung ingat suara yang sempat terekam samar di video rekaman gua waktu itu. Kayak suara alat, kayak ada yang ngebuka atau nutup sesuatu. Habis suara bor itu, lanjut Pak Budi. Warga juga dengar suara perempuan teriak, kencang banget, panjang, terus hening, total. Gak ada suara lagi, gak ada lampu nyala. Kayak mati semua. Gua diem, tangan gua gemetar. Karena itu malam terakhir mereka terlihat hidup. Besok paginya, rumah itu sepi. Gak ada aktivitas, tapi anehnya, pintunya kebuka dikit, gak terkunci. Beberapa warga sempat coba manggil, tapi gak ada jawaban. Dan dari dalam rumah, katanya ada bau yang gak enak. Campuran debu, amis, dan sesuatu yang mirip bau luka. Pak Budi ngusap wajahnya pelan. Ada yang laporan ke RT. Terus RT lapor ke polisi. Tapi pas polisi datang, gak ada temuan apa-apa. Rumah itu kosong, gak ada orang, gak ada darah, gak ada tanda-tanda kekerasan. Semuanya bersih.